Kisah ini diambil dari pengalaman nyata 3 pemuda yang bekerja di hutan belantara yang cukup jauh dari rumah mereka. Pagi itu, suasana masih tenang menjelang fajar. Randy, Agus, dan Haimi sedang sibuk mempersiapkan perbekalan untuk berangkat kerja ke hutan. Mereka memasukkan barang-barang ke dalam perahu karena sebentar lagi mereka akan memulai perjalanan jauh menuju pondok tempat mereka bekerja. Setelah semua perlengkapan siap, mereka pun berangkat. Dengan semangat, mereka mendayung perahu, menyusuri sungai yang dikelilingi pepohonan rindang dan udara yang sejuk. Perjalanan terus berlanjut hingga sungai mulai mengecil, dan mereka mulai memasuki jalur yang lebih dalam dan rapat oleh pohon-pohon besar di tepi sungai. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Mereka baru menempuh setengah perjalanan. Meski lelah, mereka terus mendayung agar tidak tiba terlalu malam di pondok. Sungai semakin sempit dan hutan di kiri kanan semakin lebat. Barang bawaan yang penuh membuat perahu terasa berat. Mereka terus berjuang hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Namun pondok tujuan belum juga terlihat. Mereka memutuskan mampir sebentar di sebuah pondok kosong yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Randy segera mengumpulkan kayu bakar untuk persiapan malam nanti. Pukul 6 sore, akhirnya mereka tiba di pondok tempat mereka akan bermalam. Dengan cepat, mereka mengangkat barang-barang ke atas pondok karena malam sudah mulai turun. Setelah beres, mereka beristirahat sejenak melepas lelah. Sambil menikmati teh hangat, mereka pun sepakat untuk mencari ikan malam itu demi menambah persediaan lauk untuk esok hari. Mereka kembali turun ke sungai dengan perahu, menyusuri kegelapan malam di tengah hutan. Tak lama berlayar, mereka melihat sebuah pondok dan memutuskan mampir. Di sana mereka bertemu seorang pria yang juga bekerja di hutan. Orang itu mengatakan bahwa besok ia akan pulang. Ketika ditanya mengapa buru-buru pulang padahal belum mulai bekerja, pria itu menjawab bahwa ia ketakutan setelah melihat seekor ular yang sangat besar di area hutan. Mendengar itu, Randy dan teman-temannya tidak percaya. Mereka sudah sering bekerja di tempat itu dan belum pernah melihat ular sebesar yang diceritakan. Mereka mengira itu hanya upaya menakut-nakuti. Setelah berpamitan, mereka pun kembali mendayung mencari ikan. Mereka tidak tahu bahwa di tepian sungai malam itu, seekor ular raksasa sedang berkeliaran mencari mangsa.
Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka masih semangat memburu ikan, tanpa sadar bahaya sedang mengintai. Dalam gelapnya malam dan minimnya cahaya, tiba-tiba seekor ular raksasa muncul dan menghalangi jalur mereka di sungai. Mereka terkejut dan panik. Tanpa pikir panjang, ketiganya melompat ke tepian dan berlari masuk ke dalam hutan. Dalam kepanikan dan gelapnya malam, mereka terpisah satu sama lain. Meski berhasil lolos dari serangan ular, kini mereka menghadapi bahaya yang lebih besar. Tersesat di tengah hutan lebat, tak tahu arah dan tanpa penerangan, dengan rasa takut yang mendalam, salah satu dari mereka berteriak memanggil yang lain. Untungnya, suara itu terdengar dan mereka saling mencari hingga akhirnya bertemu kembali. Namun masalah belum selesai. Kini mereka tidak tahu lagi arah sungai atau jalan kembali ke pondok. Tidak ada pilihan lain selain bertahan di tempat itu sampai hari mulai terang. Waktu terus berjalan, dan hari pun mulai siang. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari pondok mereka. Akhirnya, mereka menemukan sebuah sungai yang menuju ke arah pondok mereka. Karena perahu yang mereka gunakan tertinggal entah di mana, mereka pun tidak punya pilihan lain selain menyusuri tepi sungai itu. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan pondok yang mereka cari. Mereka sepakat untuk segera pulang. Namun, masalah kembali muncul. Mereka tidak memiliki kendaraan untuk pulang. Perahu satu-satunya yang mereka andalkan masih hilang. Dan di tempat itu tidak ada seorang pun selain mereka bertiga. Salah satu dari mereka, bernama Randy, memutuskan untuk mencari perahu yang menurutnya tidak terlalu jauh dari pondok. Sementara dua temannya memilih membuat rakit sebagai alternatif. Randy awalnya menolak karena ia tahu perjalanan pulang dengan perahu saja memakan waktu hampir 1 hari, apalagi jika menggunakan rakit. Setelah perdebatan cukup panjang, mereka sepakat. Randy akan mencari perahu dan dua temannya mulai membuat rakit sebagai cadangan kalau perahu itu tidak ditemukan. Dengan rasa takut tapi penuh tekad, Randy menyusuri tepian sungai yang membelah hutan. Ia berjalan sendiri, terus melangkah walaupun belum juga menemukan perahu. Sementara itu, dua temannya masih sibuk mengumpulkan kayu untuk membuat rakit. Randy terus berjalan. Hingga akhirnya, ia melihat perahu itu. Tapi rasa lega itu seketika berubah jadi cemas. Ia sadar, tempat itu adalah lokasi mereka diserang ular raksasa pada malam sebelumnya. Meski gemetar, Randy mencoba menenangkan diri dan perlahan mendekati perahu itu. Tanpa disadari, ternyata sarang ular itu tak jauh dari sana. Benar saja. Tiba-tiba ular itu muncul, langsung membelit tubuh Randy. Dengan sekuat tenaga, Randy mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke mata ular itu.
ular menggeliat kesakitan dan akhirnya melepaskan lilitannya, lalu kabur ke hutan. Dengan tubuh yang lemas, Randy berhasil mengambil perahu dan segera kembali ke pondok, tempat dua temannya menunggu. Begitu ia sampai, teman-temannya menyambut dengan gembira. Namun mereka merasa ada yang aneh. Wajah Randy pucat dan tubuhnya gemetar. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu?" Randy hanya menjawab pelan, "Kemas barang-barang kita. Kita harus cepat pulang dari sini." Tanpa banyak tanya, dua temannya langsung mengemasi barang dan mereka pun berangkat pulang. Kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang dialami oleh 3 orang pekerja kayu di hutan belantara yang sangat jauh di Provinsi Jambi. Untuk para sahabat yang bekerja di wilayah hutan, tetaplah waspada dan berhati-hati, karena hutan adalah rumah bagi banyak hewan buas yang tidak bisa diprediksi. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut di cerita berikutnya.